Baik, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan senilai, di mana materi ini terdapat pada buku matematika halaman 92. Perbandingan ini merupakan penjelasan lain dari pecahan, di mana perbandingan ini memiliki istilah lain yang dinamakan dengan rasio. Kita akan sedikit mengulas. Ada hal yang menarik dari pecahan, bahwa pecahan itu dapat kecil sampai pada bentuk pecahan paling sederhana, bentuk dasarnya. Juga pecahan itu dapat diperbesar beberapa kali lipat lebih besar, jauh lebih besar sampai tak terhingga. Namun ketika setelah diperkecil maupun diperbesar, keseluruhannya nilainya tetap sama, yang dinamakan dengan perbandingan atau pecahan senilai. Seumpama ibumu memiliki resep dalam membuat jus. Ketika membuat 1 gelas jus, ibu membutuhkan 3 buah jeruk. Maka berapakah buah jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 2 gelas jus, ya? Maka kita lihat perbandingannya dari 1 ke 2, berapa kali lebih banyak? 2 kali ya, berarti berapa banyak buah jeruk yang dibutuhkan untuk membuat 2 gelas jus dengan rasa yang sama? Maka jawabannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6, seperti itu ya. Atau seumpama si ibu ingin membuat 1000 gelas jus dengan rasa yang sama, berapakah banyak buah jeruk yang dibutuhkan agar rasa jusnya tetap sama, tidak berubah? Maka kita lihat perbandingannya. Dari 1 ke 1000, berapa kali lebih banyak? 1000 ya, berarti berapakah banyak buah jeruk yang dibutuhkan? 3 dikalikan 3 dikali 1000 sama dengan berapa? 3000. Seperti itu ya. Iya. Berarti ini perbandingannya 1000 kali. Iya. Ataupun jika ingin membuat 5000, maka berapakah banyak buah jeruk yang dibutuhkan? Kita lihat perbandingannya. Dari 1 ke 5000 berarti 5000 kali lebih banyak, berarti tinggal dikalikan 3 dikali 5000 sama dengan 15.000. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah perbandingan di atas nilai? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di antara 1/3, 2/6, ini berapa? 100 per 100 300 ya, 100 per 300, 1000 per 3000, 5000 per 15.000. Itu keseluruhannya diperbesar, dilipat gandakan, yang berasal dari dasar yang sama, yaitu 1/3. Oleh karenanya antara 1/3, 2/6, 1000 per 3000 sampai seterusnya, ini keseluruhannya senilai ya, karena diperbesar, diperbanyak jusnya dengan perbandingan yang sama. Oleh karenanya ini keseluruhannya dinamakan perbandingan senilai. Akan memastikan rasa jus yang dibuat oleh ibu rasanya semuanya sama, tidak berubah. Baik, kita berlanjut ke soal cerita ya. Ayo kita membaca soal cerita dan memecahkannya. Contoh nomor 1, Reski memiliki 50 kelereng, sedangkan Uno memiliki 80 kelereng. Berapakah perbandingan kelereng Reski dan Uno? Baik, kita catat ya. Reski ada 50 butir, Uno memiliki 80 butir kelereng. Berapakah perbandingan kelereng Reski dan Uno? Kita lihat ya perbandingannya, berarti berapa perbandingan Reski dari Uno? Reski per Uno. Reskinya ada berapa? Ada 50, berarti 50. Unonya berapa? 80, berarti jadinya perbandingan kelereng Reski dan Uno adalah 50 per 80. Seperti ini ya. Ini perbandingannya dalam bentuk pecahan biasa. Lalu kita butuh bentuk dasarnya, makanya kita lakukan penyederhanaan. Angka berapa yang bisa membagi 50 dan 80? Angka 10 ya. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5, 80 dibagi 10 sama dengan 8. 5 per 8 itu merupakan bentuk pecahan paling sederhana, tidak lagi dapat dibagi atau
disederhanakan lebih kecil lagi. Berarti sudah selesai. Jadi berapakah perbandingan kelereng Reski dan Uno? Maka jawabannya perbandingannya adalah 5:8. Tadi 5 untuk Reski, 8 untuk Uno. Itu perbandingan kelereng Reski dan Uno, yaitu 5:8. Contoh nomor 2. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8:5. Ini maksudnya apa? Jika uang Dayu 8, maka uang Beni adalah 5. Ini perbandingannya ya, 8:5. 8:5 itu artinya perbandingan uang Dayunya 8, Beninya 5. Jika uang Dayu 8, maka uang Beni 5. Jika 2 kali lipatnya. Jika uang Dayu 16, maka uang Beni berapa? 10. Itu bentuk perbandingannya ya. Lantas jika uang Beni 75.000, berapakah uang Dayu? Baik, kita perhatikan ya. Kita cermati bagaimana cara penyelesaiannya. Berarti perbandingan uang Dayu dengan uang Beni itu adalah 8:5, ya kan? Jika uang Beni 75.000, berapakah uang Dayu? Berarti cara pengerjaannya, uang Dayu sama dengan ini 5 ya. Karena tadi ini 75.000 ya. Baik. Berarti berapakah bentuk perbandingannya? Lihat, yang ditanyakan adalah uang Dayu dari uang Beni. Berapakah bentuk perbandingannya? Ayo. Berapakah bentuk perbandingan uang Dayu dari uang Beni? Jika perbandingan uang Beni dari uang Dayu adalah 5/8. Nah, jika dibalik perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8/5. Berarti 8/5 dikali 75.000. Jawabannya kita lakukan penyederhanaan silang ya. 5 dengan 75.000 kita bisa melakukan penyederhanaan silang. Angka berapa yang bisa membagi 5 dan 75.000? Kita coba dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 berapa? 1. 75 dibagi 5 berapa? 15. Ya. Jadilah kita kalikan. Kita telah mendapatkan angka yang lebih kecil dengan cara penyederhanaan silang. 8 dikali 15.000 berapa? 120.000. Selesai ya. Jadi jika uang Beni 75.000, maka uang Dayu 120.000. Lanjut nomor 3. Rasio tinggi Siti dan Ayu adalah 6/5. Artinya untuk Siti 6, untuk Ayu 5, ya kan? Jadi rasio atau perbandingan Siti dengan Ayu adalah 6/5. Jika perbandingan dari Ayu ke Siti adalah 5/6. Ya kan? Seperti itu ya. Jangan salah menentukan perbandingannya. Jadi 6/5 itu 6 untuk Siti, 5 untuk Ayu. Jika perbandingan dari Ayu ke Siti berarti dibalik, 5/6. Perbandingan Ayu dengan Siti sama dengan 5/6. Jangan tertukar ya. Lalu jika tinggi Siti 144 cm, hitunglah berapa tinggi Ayu. Jawabannya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi Ayu. Berarti kita lihat ya, berapakah perbandingan antara Ayu ke Siti ya. Ini Bapak ini dulu ya, Bapak rubah dulu. Bapak kembalikan dulu, ini 144. Ini berapa? Ini 6 ya kan? Kita lihat berapakah perbandingan Ayu ke Siti ya. Kalau dari Siti ke Ayu 6/5 atau 6/5. Nah, jika perbandingan Ayu ke Siti berarti berbeda ya, bukan 6/5 tapi 5/6. Jadilah 5/6 dikali 144 sama dengan berapa? Kita ini ya, untuk mempermudah
penghitungan, kita lakukan penyederhanaan silang. Kita sederhanakan silang antara 6 dan 144 dengan cara dibagi 6. 6 dibagi 6 berapa? 1 ya. 144 dibagi 6 berapa? 24. Jadilah 5 dikali 24, 120 dibagi 1 tetap. Hasil akhirnya 120. Baik. Butuh ini ya, butuh konsentrasi ketelitian lebih banyak ya untuk materi ini, karena memang materinya lumayan agak membutuhkan keseriusan juga konsentrasi dalam pembelajaran. Contoh nomor 4. Perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2, 3, dan 4. Artinya apa? 2 untuk Ali, 3 untuk Beni, 4 untuk Caca, ya kan? Seperti itu ya. Paham kan? Lantas jika ditanya berapakah perbandingan Ali dengan Caca? Oh, Ali itu 2, Caca itu 4. Berarti perbandingan umur Ali dengan Caca adalah 2 berbanding 4. Lantas berapakah perbandingan umur Beni dengan Ali? Berarti kita lihat Beni itu 3, Ali itu 2. Berarti perbandingan antara Beni dengan Ali adalah 3 berbanding 2. Jika ditanyakan berapakah perbandingan umur Ali dengan keseluruhannya, berarti Ali 2 dan keseluruhannya adalah, kita jumlahkan dulu, 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 4, 9. Berarti perbandingan umur Ali dengan keseluruhannya adalah 2 berbanding 9. Baik, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Jika jumlah umur mereka 18 tahun, berapakah umur mereka masing-masing? Baik, berarti perbandingannya adalah perbandingan antara masing-masing antara Ali, Beni, dan Caca per umur keseluruhan, karena angka yang muncul di sini adalah jumlah umur mereka 18 tahun, di mana 18 tahun ini adalah angka keseluruhannya. Berarti perbandingannya, rasio atau perbandingan antara masing-masing orang di sini antara Ali, Beni, dan Caca per atau berbanding dari keseluruhan umur mereka. Ya, baik. Kita lihat umur Ali ya. Umur Ali berapa? 2. Per berapakah keseluruhan perbandingan mereka? Kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Berarti 2 per 9 dikali 18. Sama dengan berapa? Kita lakukan ini ya. Penyederhanaan silang. 9 dan 18 sama-sama bisa dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Seperti itu. Berapakah umur Beni? Kita lihat perbandingannya. Berarti perbandingan antara umur Beni 3 dari keseluruhannya yaitu 9. Berarti 3 per 9 dikali 18. Kita lakukan kembali penyederhanaan silang. 9 dibagi 9 berapa? 1, 18 dibagi 9 sama dengan 2. Hasilnya berapa? 3 kali 2, 6 tahun. Seperti itu ya. Lalu berapakah umur Caca? Umur Caca adalah, kita lihat perbandingannya. Perbandingan umur Caca dari keseluruhan perbandingan. Berarti umur Caca itu 4. Berarti 4 berbanding 9 atau 4 per 9 dikali 18. Kita lakukan penyederhanaan silang. 9 dibagi 9, 1. 18 dibagi 9, 2. Jadinya berapa? 8 tahun. Seperti itu. Baik, sedikit lagi ya. Kita berlanjut ke kesebangunan atau 2 bangun atau lebih yang sebangun, di mana 2 bangun atau lebih dikatakan sebangun apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, bentuknya sama. Yang kedua, ukurannya sebanding. Cukup 2 saja. Materi ini terdapat pada buku matematika halaman 99. Kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama,
Apakah kedua bangun di bawah ini sebangun? Bangun A dan bangun B. Bentuknya sama ya? Sama, berarti syarat yang pertamanya terpenuhi. Baiklah. Lalu syarat keduanya, apakah perbandingannya sama atau beda? Kita lihat. Pada persegi panjang A, perbandingan lebar dan panjangnya adalah 3/4. Kita lihat berapa lebar pada persegi panjang B? 6. Oh, berarti dari 3 ke 6 ini menunjukkan lebih besar 2 kali ya. Berarti apabila ingin dikatakan sebangun, maka panjangnya pun harus sama, harus 2 kali dari bangun A, berarti 2 kali dari 4 berapa? 8. Dan ternyata ini panjangnya 8, berarti ini sebangun ya, bentuknya sama, lalu ukurannya pun, perbandingannya pun sama, di mana B itu 2 kali lebih besar dari A, sebangun. Yang nomor 2, apakah kedua bangun berikut sebangun? Apakah bentuknya sama? Tidak ya. Yang A persegi, yang B heksagonal, persegi 6. Ini tidak memenuhi syarat yang pertama, berarti sudah jelas kedua bangun ini tidak sebangun ya, seperti itu. Lalu kita lihat contoh yang ketiga, apakah kedua bangun berikut sebangun? Bentuknya sama? Ya, sama. Apakah sebanding? Kita lihat. Lebarnya 2. Yang A, C-nya 6. Berarti berapa kali lebih besar? 2 ke 6 itu 3 kali ya. Berarti harus 3 kali lebih besar dari 2. Kita lihat, kalau lebarnya 3 kali lebih besar dari A, 2 ke 6 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka jika ingin dikatakan sebangun, bangun C ini, maka panjangnya harus 3 kali lebih besar dari 4. 4 kali 3, 12. Kita lihat apakah ini di 12? Tidak. Ini justru panjangnya 15. Ini menunjukkan bahwa perbandingan antara A dan C-nya tidak sebanding, perbandingannya tidak sama ya. Berarti tidak memenuhi syarat yang kedua. Berarti antara kedua bangun A dan C pada contoh soal nomor 3 ini merupakan kedua bangun yang tidak sebangun. Seperti itu. Baik, demikian materi di pertemuan sekarang. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, nanti boleh kita diskusikan di forum komunikasi grup atau di Google Classroom. Terima kasih atas kesediaan dan konsentrasi giat dalam semangat belajarnya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.